politik tanah air yang terpolarisasi semacam itu. Ada beberapa tulisan saya juga di majalah Gatra, Koran Sindo, dan lain-lain. Saya tuliskan itu juga di buku saya. Buku terakhir yang saya tulis, Komunikasi Politik, Media, Perspektif, dan Pendekatannya. Ini juga menuliskan bagaimana gestur para politisi, karena dulu penelitian saya memang di DPR. Selama 2 tahun saya mengikuti teman-teman wartawan, ngintilin para politisi sampai ke WC-nya bahkan, terutama politisi perempuan. Saya melihat banyak fenomena yang ditampilkan yang akhirnya itu menggiring opini publik. Bahwa peristiwa kemarin ketika seorang Hanifan berhasil merangkul keduanya, menarik lengan Pak Jokowi untuk mendekat. Saya hanya mengatakan, saya sempat menangis, saya katakan nice picture, nice moment, nice event, nice gesture, dan nice personality. Saya katakan itu. Lalu saya menangis sebentar. Saya harus nulis apa hari ini? Tapi saya baru nulis di WA grup saya teman-teman apa perasaan hati saya gitu. Dalam sebuah teorinya, McLuhan itu pernah mengatakan medium is the message, gitu. Jadi apa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi, saya akan lepaskan dulu kepentingan 2 orang ini. Bang Rizal sama Kang Aceh ini kan adalah promotor yang akan mempromosikan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kita, saya, teman-teman wartawan, ini adalah oponen ahli yang menilai, membentuk persepsi masyarakat tentang kedua figur tokoh itu. Siapa seorang Hanifan? Hanifan hanya seorang informan, katakanlah responden, bagi khalayak politik tanah air. Kang Aceh sama Bang Riza belum tentu bisa menyatukan kedua tokoh itu dalam pelukan yang seperti dilakukan oleh seorang Hanifan. Iya nggak? Betul. Belum tentu karena tidak bisa, tidak berani, tidak punya kesempatan, dan sebagainya. Bahwa kita harus realistis untuk melihat budaya politik yang kita anut itu adalah budaya yang lebih dominan pada parokial. Ya, pada parokial ada lagi budaya politik paula dan partisipan. Nah, model-model semacam ini itu dipertontonkan oleh seharusnya figur-figur politik. Kita menyaksikan dramaturgisnya seorang politisi partai tertentu dengan partai politik lainnya yang nampak berkelahi di media massa. Dan lalu kemudian tepuk tangan bergemuruh dengan melihat pertunjukan mereka itu. Itu dramatisme panggung politik yang mereka ciptakan. Tapi kemarin panggung politik depan yang ditampilkan oleh seorang Prabowo dan seorang Jokowi di antara seorang media yaitu Hanifan ini memberikan warna percis apa yang dikatakan oleh Irving Goffman. Panggung politik depan itu adalah sebuah wilayah panggung di mana perilaku tidak layak dilarang tampil ke permukaan. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Perilaku tidak layak tidak muncul. Makanya kita juga bersyukur bahwa pencak silat itu diketuai oleh Pak Prabowo sebagai ketua umumnya. Kalau seandainya pencaksilat itu bukan Pak Prabowo, belum tentu kemarin Pak Prabowo hadir. Ya enggak? Jadi, apakah ini sebuah kebetulan? 2 orang di samping saya yang baru pulang haji ini tentu meyakini bahwa semua skenario ini sudah diatur oleh Tuhan. Minimal untuk memberikan kesejukan secara pada kita. Lalu apa yang tampil di media sosial? Kalau penduduk Indonesia ada 265 juta, taruhlah seperti itu. Kalaulah anak bayi pun boleh ikut berkomentar ya, sebagai penduduk Indonesia. Maka ada 264.998 yang memberi apresiasi positif. 200 apa 2 kelompok lain itu adalah orang yang gagal paham, ya, gagal fokus, gagal persepsi, gagal mewaraskan nalar dia untuk melihat pertunjukan yang saya bilang nice gesture tadi sebagai sesuatu yang menyejukkan.